Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita hari ini. Kita bakal ngebahas sesuatu yang super menarik, yaitu salah satu kisah penebusan paling epik dalam sejarah industri game. Kalian pasti tahu kan, gimana sebuah peluncuran produk yang awalnya dicap sebagai bencana total, malah bertransformasi jadi sebuah masterclass di dunia desain user experience atau UX? Nah, inilah studi kasus kita kali ini, No Man's Sky. Waktu game ini rilis di tahun 2016, ada satu pertanyaan besar yang bikin banyak orang bingung. Pernah kepikiran nggak sih, gimana bisa sebuah game yang punya grafis sekeren dan sebrilian itu, tapi gagal total secara UX? Bayangin, developer Hello Games sukses menciptakan alam semesta prosedural dengan miliaran planet unik. Secara teknis, ini benar-benar keajaiban. Tapi sayangnya, para pemain justru ngerasa frustrasi banget karena teknologi yang luar biasa indah ini dirusak sama pengalaman bermain yang super nggak nyaman. Di titik inilah terjadi disonansi kognitif yang lumayan parah. Maksudnya gini, di satu sisi kita disuguhi pencapaian teknis developer yang luar biasa, dunia yang seolah nggak ada batasnya dan grafis yang bikin takjub. Tapi di sisi lain, realitas emosional yang dirasain pemain itu cuma satu, kebingungan mutlak. Kalian punya alam semesta seluas galaksi buat dijelajahi, tapi buat ngisi bahan bakar pesawat aja susahnya minta ampun. Fakta pahitnya adalah, dunia virtual yang megah itu nggak ada artinya sama sekali kalau pemain nggak tahu gimana cara berinteraksi di dalamnya. Kalau kita bedah dari dokumen evaluasinya, kegagalan ini tuh sebenarnya berakar dari 5 bencana fundamental UX. Pertama, navigasinya ngebingungin. Kedua, sistemnya pelit banget ngasih feedback yang jelas. Ketiga, interaksinya sama sekali nggak intuitif. Keempat, pemain nggak ngerasain ada progres yang berarti. Dan kelima, visualnya terlalu overload. Coba deh bayangin, kalian lagi pengen santai main game, tapi kelima fondasi kenyamanan ini malah runtuh secara bersamaan. Skala masalah pas peluncurannya tuh bener-bener masif. Akar masalah yang paling krusial ada di tahap awal, atau yang biasa kita sebut onboarding. Masalah navigasi yang bikin pusing tadi tuh nempel banget di pengalaman pertama pemain. Jadi waktu orang baru main, mereka langsung ditinggalin gitu aja di planet antah berantah tanpa panduan yang jelas. Di dunia UX, ini tuh bener-bener dosa besar loh. Pemain jadi ngerasa terdampar, mereka bingung sebenarnya tujuan mereka tuh apa. Nggak ada jembatan yang ngebantu pemain baru buat paham sama sistem yang kompleks ini. Ingat ya, kalau pengguna gagal paham sama produk kalian di 15 menit pertama, kalian udah kehilangan mereka. Dan parahnya lagi, penderitaan di awal tadi makin diperparah sama kontrol mekanis yang kaku banget. Belum lagi sistem crafting sama inventarisnya yang kelewat ribet. Hasilnya, tingkat usability alias kebergunaannya anjlok total. Game ini punya learnability dan memorability yang sangat-sangat buruk. Alih-alih seru-seruan main, pemain malah sibuk berantem sama antar mukanya sendiri. Coba deh kalian perhatiin tanda silang merah di dokumen evaluasi berbasis prinsip heuristik UX Jacob Nielsen ini. Tanda silang ini dengan tegas nunjukin kalau game ini gagal menuhin standar yang paling dasar sekalipun, yaitu kontrol pengguna dan konsistensi. Antar muka yang mencela-mencela bikin intuisi pemain jadi tumpul. Setiap kali pemain ngelakuin sesuatu, respons yang didapat malah di luar dugaan. Ini jelas-jelas ngelanggar prinsip dasar desain yang harusnya berpusat ke manusia. Nah, rentetan kegagalan heuristik ini dampaknya langsung kerasa ke metrik awal mereka. Angka penyelesaian tugasnya super rendah gara-gara pengguna emang nggak bisa nyelesain misi mereka. Efek dominonya, kurva frustrasi meroket dan angka pemain yang bertahan atau retensi langsung terjun bebas. Data ini ngasih kita tamparan realitas yang dingin banget. Sistem yang nggak responsif itu, mau nggak mau, pasti bakal ditinggalin sama penggunanya. Tapi, disinilah tragedinya berubah jadi inspirasi. Kita masuk ke fase evaluasi UX. Di titik ini, tim developer akhirnya sadar dan berhenti main tebak-tebakan. Mereka mulai ngerubah pendekatan mereka jadi berbasis data, layaknya seorang detektif. Mereka lantas ngejalanin 4 langkah diagnosis krusial. Pertama, mereka ngelakuin usability testing buat ngeliat langsung gimana menderitanya pemain baru yang tersesat di dalam game. Kedua, mereka ngebedah analisis feedback user dari forum-forum dan ulasan pemain. Ketiga, mereka pelototin data analitik buat nyari tahu di menit keberapa sih pemain nyerah dan keluar dari game. Dan terakhir, ya evaluasi heuristik yang baru aja kita bahas tadi. Kalau aja mereka nggak ngumpulin data-data ini, developer tuh ibaratnya lagi nyoba ngebenerin mesin tapi matanya ditutup. Berbekal diagnosis yang udah jelas tadi, sekarang saatnya eksekusi. Kita masuk ke fase solusi implementasi, di mana mereka ngelakuin perombakan UX besar-besaran buat menyelamatkan alam semesta virtual mereka. Di sini kelihatan jelas banget garis lurus antara solusi yang mereka bikin dan dampaknya. Mereka nyederhanain UI-nya,
Dan boom, beban kognitif pemain langsung berkurang drastis. Terus, mereka juga nambahin tutorial interaktif pas onboarding. Ini bikin learnability-nya melesat tajam. Kontrolnya juga dibikin lebih mulus biar kerasa jauh lebih natural di tangan pemain. Ini jadi bukti nyata kalau solusi yang berfokus ke pengguna itu benar-benar bisa nyembuhin masalah usability yang separah apapun. Dan ini nih bagian favorit saya, perubahan di sistem feedback-nya. Sebelumnya, aksi pemain tuh rasanya hampa banget. Nggak ada notifikasi atau respons visual apa-apa dari sistem, yang bikin pengguna jadi ngerasa was-was dan nggak pasti. Nah, setelah diperbaiki, mereka ngasih efek visual yang jelas dan notifikasi yang responsif setiap kali pemain ngelakuin sesuatu. Kelihatannya sepele ya, tapi ngasih tahu pemain kalau sistem nangkep input mereka itu sukses bikin interaksinya terasa berkali-kali lipat lebih memuaskan dan alami. Pemain jadi ngerasa kalau mereka beneran pegang kendali. Sayangnya, sekedar ngebenerin fondasi itu nggak cukup buat nahan pemain biar betah main bertahun-tahun. Buat dapetin engagement jangka panjang, mereka sadar harus memperjelas sistem progresnya. Akhirnya mereka merombak sistem misi dan ngasih tujuan gameplay yang jauh lebih terarah. Jadi pemain akhirnya paham kenapa mereka harus ngumpulin ini itu atau pergi ke sana kemari. Gak cuma itu, mereka juga komitmen buat terus ngeluarin update iteratif. Update gede-gedean kayak Next dan Beyond gak cuma numpuk konten baru, tapi juga pelan-pelan nyempurnain kualitas UX-nya. Dan kalian tahu hasilnya? Bener-bener mind-blowing. Dari salah satu peluncuran yang paling habis-habisan dihujat, rating game ini perlahan merangkak naik dan akhirnya melonjak tajam. UX yang dulunya jadi titik terlemah mereka, sekarang malah jadi kekuatan utamanya. Komunitas pemain aktifnya juga terus membesar. Ini sih benar-benar definisi sejati dari penebusan dosa sebuah produk. Kalau ada satu hal yang harus kalian ingat dari sesi ini, ingat prinsip ini. Teknologi canggih itu sama sekali nggak ngejamin UX yang baik. Mau secanggih apapun algoritma procedural generation atau sememukau apapun grafis kalian, itu nggak bakal bisa nutupin interaksi sistem yang berantakan. Visual yang cantik nggak ada gunanya kalau pengguna kalian tersesat, frustrasi, dan nggak bisa ngontrol antar mukanya. Pada akhirnya, desain itu selalu tentang manusia yang ada di balik layar, bukan cuma sekedar barisan kode di dalam mesin. Oke, mari kita rangkum wawasan terpenting buat kalian. Entah kalian itu mahasiswa desain, developer, atau product manager. Pertama, selalu uji produk kalian dengan pengguna nyata. Tanpa usability testing, blind spot atau masalah yang dialami pengguna gak bakal pernah ketahuan sama developer. Kedua, feedback itu ibarat nyawanya interaktivitas. Pengguna tuh mutlak harus tahu apa yang terjadi habis mereka neken tombol atau ngelakuin aksi. Dan ketiga, iterasi itu wajib hukumnya, nggak bisa ditawar. UX itu nggak pernah beres cuma dalam satu kali rilis. Kalian rilis, dengerin apa kata pengguna, terus perbaiki lagi. Begitu terus. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Mengapa feedback atau umpan balik itu sangat krusial dalam sebuah sistem interaktif? Coba deh kalian ingat-ingat aplikasi atau game favorit kalian. Gimana cara mereka berbicara balik ke kalian pas kalian nyentuh layarnya? Memahami kekuatan umpan balik ini tuh sebenarnya adalah kunci buat nyiptain pengalaman yang gak cuma berfungsi dengan baik, tapi juga bener-bener bikin orang jatuh cinta. Oke, sekian penjelasan materi kali ini. Teruslah belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di sesi bedah kasus kita yang berikutnya.